Jumpa lagi semua. Kali ini saya hanya sharing tentang cara menggunakan multitester dan kira-kira bagaimana fungsi dari fitur-fitur yang ada di multimeter atau multitester, biasanya disebut juga voltmeter. Nah, ini misalnya contoh multimeter. Ya, yang di sini ada beberapa fungsi untuk voltase dan hambatan resistor, frekuensi dan miliampere atau arus yang kecil, nggak sampai 1 ampere. Beberapa komponen yang kita hitung nanti atau kita coba ukur cara menggunakannya, misalnya elko yang besar ini untuk amplifier dan kapasitor milar yang kecil dan juga kapasitor elko yang kecil juga. Kemudian transistor nanti, beberapa transistor ada NPN dan ada juga PNP. Kemudian 2 buah resistor serta cara menggunakan multitester ini nanti kita hubungkan langsung ke terminal. Biar langsung mudah, langsung dipraktikkan aja. Nah, seperti ini dia. Inilah kira-kira yang kita ukur nanti. Ya, pertama-tama kita ukur cara menggunakan multimeternya dulu. Ini nanti belakangan. Nah, ini multimeter. Misalnya kita mau mengukur tegangan di listrik bolak-balik, ya nyalakan multimeter ke arah yang bergelombang. Kalau ini maksudnya listrik searah. Ya, ada tombol selectnya, opsinya ke poin yang bergelombang. Ini maksudnya listrik bolak-balik ini. Nah, ini menyala. Untuk menghitung tegangannya langsung masukkan aja. Ada fungsi multimeter yang kecil, dia ada covernya. Ya, mungkin untuk sirkuit misalnya service laptop ya dipakailah cover ini. Kalau misalnya untuk deteksi listrik yang lumayan besar, kabelnya besar, supaya tidak mengganggu, dia dilepas aja. Nah, itu dia. Caranya langsung aja hubungkan ke lubang terminal, seperti ini. Dan terhitung listrik 236 volt. Artinya listrik di sini di AC-nya 236,3 volt, 2. Sementara untuk AC, jangan dibuat fitur AC di sini karena mungkin tidak akan terbaca. Nah, seperti ini dia, tidak akan terbaca, tapi ada beberapa multimeter yang langsung rusak karena mungkin tidak ada sejenis pengamannya di dalam. Sebelum itu multimeter ini termasuk standar kerja tapi masih ada di atasnya. Ini misalnya tertulis di sini 4000 count, artinya 4000 lah angka yang terhitung nanti terdeteksi oleh multimeter ini. Diperhatikan dulu dia spesifikasinya. Nah, misalnya ini dia ada 600 volt maksimal. Misalnya listrik yang kita ukur ini misalnya 700 volt, ya mungkin langsung terfuse, atau kalau ada proteksinya fuse-nya rusak. Kalau nggak ada proteksinya langsung multimeternya rusak. Intinya sebelum menggunakan multimeter, pertama lihat spesifikasi, terus kemudian setelah spesifikasi lolos, perhatikan opsi untuk mengukurnya. Nanti misalnya kita mengukur listrik 220 volt, padahal opsinya dia mengarah ke ohm, bisa saja multimeternya rusak karena tidak sesuai dengan aliran listrik yang di dalam. Karena pada saat kita mengukur listrik misalnya 220 volt seperti ini, ya di dalamnya pasti mengalir listrik 220 volt. Ya berarti harus standar keamanan. Nah, kalau untuk mengukur listrik DC, saya ada power supply. Nah, ini dia. Power supply ini maksimal dia 15 volt. Nah, itu power supply-nya. Kalau power supply ini sudah berlistrik DC, artinya sudah ada trafo di dalam, penurunnya di step down dari 220 volt, dan juga di cover di regulator menggunakan adjustable tegangan supaya tegangannya bisa dikontrol. Nah, misalnya kita ukur tegangan DC, arahkan aja multimeternya ke yang ada sejenis titik-titik, atau mungkin ada sejenis lain yang penting bukan bergelombang. Ya, seperti ini dia. Untuk mengukur arus DC atau arus searah. Nah, seperti ini dia. Pas saya putar ini nanti akan terhitung di multimeter. Nah, artinya sudah ada 3 volt, 4 volt, 5 volt, 6 volt, 7 volt, 11 volt, 15 volt. Kebetulan power supply yang saya gunakan 15 volt. Nah, itu saya putar balik, dia akan turun. Nah, seperti itulah untuk mengukur tegangan listrik DC dan tegangan listrik AC. Kemudian satu lagi fungsi multimeternya, masalah listrik AC DC,
ada fitur frekuensi. Frekuensi ini mengukur misalnya listrik PLN kita biasanya sudah dibuat standarnya 50 Hz. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Ya langsung aja rubah dulu ke frekuensi. Jangan salah, rubah ke frekuensi terus langsung hubungkan ke stok kontak dan akan terdeteksi dia 50 Hz. 50 biasa standarnya, tapi istilahnya toleransinya nggak akan jauh beda dari 49 dan 51. Inilah frekuensi listrik PLN di rumah kita Indonesia. Mungkin di luar negeri ada yang 60 atau sekian. Itulah untuk fitur frekuensi. Sebelum memutar ini harus cek dulu, ini nanti salah opsi. Kemudian apalagi fitur multimeternya. Masuklah lagi kita mengukur elko. Ada tertulis di sini 4000 terhitung, artinya di atas 4000 ini tidak akan terdeteksi oleh multimeter ini. Misalnya ini elko-nya dia kapasitasnya memang 50 volt tapi faradnya 10.000. Artinya farad dari elko ini tidak akan bisa kita ukur. Cara mengukur farad, arahkan aja ke yang berbentuk kapasitor atau garis seperti ini dua, yang paling kanan. Ini dia. Ada selectnya, pilih opsi yang farad ini. Terus langsung aja arahkan atau sentuhkan bagian multimeter. Seperti ini. Ada negatif, ada positif. Yang negatif biasanya yang ada corak putih ataupun selainnya. Yang penting tampil beda, biasanya itu yang negatif. Langsung kita ukur. Dia tidak akan terdeteksi oleh multimeter, hanya 0,72. Sedangkan kalau misalnya ini juga kapasitor. Sedangkan kalau kapasitor yang satu ini kita ukur akan terdeteksi karena faradnya ini ada dia 2,2 kalau U mikrofarad, kalau N nanofarad. Ini kebetulan 2,2 mikrofarad atau UF. Ini akan terukur 2,2. Pasti akan tertulis di multimeter 2,2. Itu dia 2,18. Saya fokuskan dulu. Ini dia. Dia terdeteksi 2,187. Sudah mendekati 2,2 lah itu. 0, sekian lagi baru 2,2. Itulah untuk tipe kapasitor ini. Misalnya juga kapasitor ini kita ukur, ini faradnya 15 mikrofarad. Ini dia. 15 mikrofarad 400 volt. Ya pasti terukur nanti 15 mikrofarad. Ini dia, karena tidak melebihi 4000 terhitung di multimeter. Ini dia, pasti akan terukur. Itu dia 14,46. Sementara di sini ada 15 mikrofarad, beda dikit. Ya toleransi mungkin pasti ada lah. Untuk kapasitor ini misalnya, ini satu lagi faradnya 2 mikrofarad, 2,2 mikrofarad. Kebetulan warna merah tulisannya kurang nampak. Pasti terdeteksi di sini 2,2 mikrofarad. Ini dia. 2,3 mikrofarad artinya lebih 0,1 dia, ya biasa itu toleransi, nggak bisa sempurna efisiensinya. Untuk kapasitor cukup. Kemudian resistor. Mengukur resistor kita arahkan dia ke mode ohm. Mode ohm itu yang ada sejenis omega di fisika. Ini adalah mode ohm. Ini dia. Sementara di sini masih farad, terus select dia ke mode ohm. Itu dia mega ohm, karena kebetulan ini otomatis. Kalau belum nggak otomatis dia bisa dirubah ringnya ke ohm. Kita rubah aja ke ohm. Cara mengukurnya ya lekukkan dikit. Kalau nggak ada alat bantu, lekukkan dikit resistornya supaya bisa dia kita ukur dari bagian dalam. Kalau ini tidak bipolar, istilahnya negatif positif tidak ada. Ini nanti akan terdeteksi dia. Kenapa nggak terdeteksi ini? Mungkin kilo ohm. Kita buat aja yang otomatis. Dia akan langsung terdeteksi 0,977677 kilo ohm. Itulah untuk mengukur resistor. Artinya nggak sampai dia 1 kilo ohm. Resistor yang lainnya lagi
kita ukur caranya ya langsung aja sentuhkan multimeter dengan metode fitur ohm. Nah ini dia 0,991, belum sampai 1 ke ohm, belum sampai 1000 ohm, artinya ini 991 ohm. Nah itulah untuk resistor. Kemudian untuk MOSFET dan transistor, ada jenis transistor tipe MOSFET dan tipe biasa. Nah ini untuk ini TIP 3055, ini adalah tipe PNP atau NPN. Cara mengukurnya sudah ada saya buat kemarin di videonya. Rubah multimeter ke fungsi dioda. Fungsi dioda itu adalah yang sejenis tanda panah ini. Cara mengukurnya ya langsung select dia tanda panah, kemudian letakkan transistor. Baru ingat, ini adalah NPN. Untuk mengukur NPN itu ya tinggal buat yang hitam di sebelah kanan, artinya NPN 2 negatif, NPN. Ya berarti yang 2 itu di sebelah kanan. Caranya letakkan aja yang kiri di paling kiri, terus kaki ini ada nilainya, ini juga ada nilainya, artinya ini NPN. Kalau di transistor itu ada istilahnya kolektor basis emitter. Kolektor lah yang di kiri ini, yang ada yang multimeter merah ini kolektor. Kita ukur di basisnya ada, kita ukur di emitornya ada juga. Berarti ini transistor tipe NPN kondisinya masih bagus. Kemudian ini salah satu NPN juga, TIP 41C. Cara mengukurnya langsung aja juga buat yang kanan yang negatif, itu untuk mengukur negatif NPN. Nah ini dia, ada nilainya juga. Sementara ini seingatku TIP 2955, ini adalah PNP. Cara mengukur PNP kebalikan NPN. Tadi negatif di sebelah kiri, sekarang positif di sebelah kanan. Tadi negatif di sebelah kanan, sekarang positif. Caranya tetap letakkan aja juga di kolektor yang negatif, terus letakkan yang positif di di emitter, di basis juga ada juga nilainya. Berarti ini adalah transistor PNP yang masih bagus, kondisinya masih bagus. Satu lagi ada jenis transistor yaitu MOSFET, efek magnetic field, efek MOSFET lah biasanya. Cara mengukur MOSFET itu letakkan letakkan multimeter yang negatif di kaki tengah, terus yang positif di kaki paling kanan. Ada nilainya. Sementara jika kita rubah posisi kakinya, tidak akan pernah ketemu nilai. Misalnya kita rubah yang positif di sini, di tengah pun positif, tidak ada. MOSFET hanya terukur jika yang positif di kaki paling kanan. Kaki paling kanan biasanya disebut source. Hanya inilah cara mengukur MOSFET. Selain itu tidak ada. Artinya kalau ada nilainya 0,378 dan di kaki yang lain tidak bernilai, MOSFET ini dalam kondisi bagus. Sebelumnya MOSFET ini adalah sejenis penderas arus, bisalah dibuat ini sebagai sejenis supply. Cara kerjanya cara kerjanya mungkin bisa belajar dari teman-teman yang lain. Kalau untuk masalah kakinya, kaki paling kiri adalah kaki kolektor, kaki paling tengah adalah drain, kaki kanan adalah source. Kolektor kiri, drain tengah, source kanan. Kolektor, drain, source. Itulah untuk transistor. Saya rasa seperti itu aja yang dapat saya sampaikan. Sedikit lagi, ada di sini fitur multimeter adalah miliampere atau M kecil A besar. Ini untuk mengukur ampere yang besar, gak usah digunakan ini atau tegangan yang tinggi. Ya nanti ada fuse-nya langsung putus, diffuse dia katanya, sampai 400 miliampere. Itulah dia. Kebetulan juga ada keunikan multimeter ini karena agak bagus dia. Misalnya kita hubungkan ini ke stok kontak ini, bisa dia langsung dideteksi frekuensinya, hanya gak usah kita tancapkan ke dalam. Hanya seperti ini aja langsung terdeteksi nanti 50 Hz. Seperti ini dia. Itu dia 49,90.
itulah keunggulan kalau mengukur frekuensi. Di luar pun tanpa kita masukkan ke dalam dia seperti ini, bisa dia terukur. Nah, sama kan 49,89. Oke lah, sekian. Oh ya, biar sekalian aja, ada jenis dioda juga nanti. Misalnya kalau ada yang kurang paham tentang dioda ada berbagai macam jenis. Ada yang dioda yang besar, dioda kiprok, ada dioda yang kecil juga sejenis resistor. Oke lah, kurasa itu aja. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurasa hanya itu yang dapat saya sharingkan tentang penggunaan multimeter digital. Multimeter analog juga tersedia, cuma multimeter analog biasanya dia, ya istilahnya kita memandangnya nanti kurang akurat. Kalau untuk tegangan yang kecil misalnya 4,3 volt, 4,5 volt yang menggunakan multimeter digital. Banyak jenis-jenis multimeter, cuman ya kalau saran digunakan aja multimeter sesuai dengan kerja fungsinya nanti. Nah, itulah sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.